pujian ini. Tak pernah terlambat Engkau untuk memulihkan hidup kami. Tak pernah terlambat Engkau untuk memulihkan kesehatan kami. Tak pernah terlambat Engkau untuk memulihkan keuangan kami. Tak pernah terlambat Engkau untuk memulihkan keluarga dan rumah tangga kami. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik. Engkau Tuhan Allah yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Abba ya Bapa, karena kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 13 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lanjutkan bagian terakhir, hidup dalam pengharapan. Mengapa setiap pagi kita selalu berkata semangat pagi? Karena orang yang punya pengharapan itu harus terus bersemangat. Amin. Waktu kita tidak bersemangat, artinya kita sudah tidak punya pengharapan. Ya, seperti ikan nggak ada air, itu tidak punya pengharapan akan segera mati. Demikian juga makhluk tanpa oksigen juga nggak bisa hidup. Manusia tanpa pengharapan, mereka juga nggak bisa hidup. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, terus taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, hari Senin kemarin kita bahas bagian yang terakhir, bahwa kesesakan, kesusahan, tantangan, persoalan dalam hidup ini salah satunya bisa merusak kesehatan. Ya, jadi kalau kesehatannya udah kena serang, orang malas makan, malas jaga kesehatan, maka orang itu akan mudah untuk dikalahkan. Maka itu orang yang punya pengharapan kepada Tuhan harus terus menjaga kesehatan tubuhnya. Karena tubuh ini adalah rumah Allah,
Orang yang berpengharapan juga harus menjaga hatinya supaya hatinya tetap gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, sebab banyak obat, tapi banyak obat yang tidak manjur. Hati yang gembira itu obat yang manjur yang menyebabkan tubuh kita jadi sehat. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, ya. Mari sekarang kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia, yaitu Daniel, mempunyai roh yang luar biasa. Bersama saya ucapkan roh yang luar biasa. 2, 3. Roh yang luar biasa. Bukan roh yang lumayan, tapi roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, coba perhatikan Daniel 6 ayat yang keempat ini. Seorang anak muda bernama Daniel, dia dikuasai oleh roh yang luar biasa. Nah, roh ini kan sesuatu yang tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Saya sering bilang begini, dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Ya. Jadi Daniel ini dipenuhi dengan roh yang luar biasa sampai raja itu bisa lihat. Artinya orang lain itu bisa lihat, wah ini ada sesuatu yang berbeda pada anak muda yang bernama Daniel ini. Maka itu saya terus berdoa agar Bapak Ibu sekalian itu dikuasai oleh roh yang luar biasa, spirit of excellence, sampai orang-orang juga lihat, wah ini beda ini, iya kan? Lihat ini anak-anak Tuhan ini beda ini. Ini ada apanya ya? Dia kayaknya ada sesuatu yang luar biasa yang menolong, yang membuat hidupnya nggak sama dengan orang yang lain. Amin. Nah, bagian yang ini kita akan belajar bahwa orang yang berpengharapan adalah orang yang memiliki spirit of excellence. Sehingga dengan demikian dia mau terus untuk mengembangkan potensi dirinya. Sekarang kita lihat Daniel pasal yang pertama, ayat 17. Daniel pasal pertama ayat 17. Dan kepada keempat orang muda itu, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, ya. Daniel pasal pertama ayat 17. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Loncat ke ayat 20, Daniel pasal pertama. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Bersama saya ucapkan, mereka 10 kali lebih cerdas. 2, 3, mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya, ya. Perhatikan tadi kata 10 kali lebih cerdas. Itu orang yang dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Artinya hidupnya 10 kali lebih unggul, ya. Maka itu biarlah apa yang ditulis di dalam kitab Daniel ini menjadi pengharapan kita buat diri sendiri maupun buat keluarga kita atau buat anak-anak kita. Saya suka sekali memakai ayat ini ketika saya berdoa dan menumpangkan tangan kepada anak-anak saya waktu mereka masih kecil. Bahkan sampai hari ini, ya terkadang saya juga pakai ayat ini untuk tumpang tangan dan berdoa buat keluarga kami.
Dan itu juga menjadi bahan doa kami untuk jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan ini dipenuhi dengan spirit of excellence, bukan spirit yang lumayan-lumayan. Gimana kabarnya? Ya lumayan. Gimana kerjaannya? Ya lumayan. Gimana kesehatannya? Lumayan. Gimana keluargamu? Lumayan. Gimana anak-anakmu? Ya lumayan. Nah, setelah ngerti firman Tuhan ini, sekarang buang spirit of lumayan. Ganti spirit of excellent. Amin. Roh yang luar biasa membuat kita bukan jadi orang yang lumayan-lumayan, tapi membuat kita menjadi 10 kali lebih unggul. Amin. Sehingga apa? Bukan untuk memuliakan kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang memiliki spirit of excellence, mereka percaya begini, bahwa keadaanku hari ini memang lebih baik daripada kemarin, atau keadaanku hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan keadaanku di waktu-waktu yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Orang yang memiliki spirit of excellence, mereka percaya yang terbaik yang sudah mereka capai hari ini, besok ada lagi yang lebih baik. Amin. Besok ada yang lebih baik. Besoknya lagi lebih baik lagi. Keluarga kita hari ini sudah baik, besok akan lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi. Anak-anak kita besok lebih baik. Besok-besok lagi lebih baik lagi. Pekerjaan kita hari ini yang sudah baik diberkati oleh Tuhan, percayalah akan ada yang lebih baik lagi di depan yang sedang menanti kita, ya. Maka itu hormatilah, hargailah spirit of excellence itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, seperti begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bertamu ke rumah kita dan kemudian kita sambut mereka dengan baik, tentu tamunya akan betah tinggal untuk bertamu di tempat kita. Tapi kalau kita cuekin, kita nggak pedulikan tamu itu, maka tamu itu juga nggak betah. Dia akan cepat-cepat meninggalkan kita. Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa tubuh kita ini, karena kita percaya kepada Yesus, maka Roh Allah tinggal di dalam kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah Roh Allah itu dijadikan kerasan tinggal di dalam kita. Kita harus menghormati Roh Allah itu. Jangan membuat mereka berduka. Jangan membuat spirit of excellence itu berduka. Caranya gimana? Alkitab bilang, ya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar spirit of excellence itu mau berkarya dengan lebih hebat lagi, kita hormati spirit of excellence Roh Kudus itu. Kita juga ajak ngobrol spirit of excellence itu, dan kita harus ingat terus kapan saja, dimanapun saja kita berada, apa yang kita kerjakan, ada spirit of excellence di tempat ini, di dalam hidup kita. Ketika kita menghormati spirit of excellence itu, percayalah Bapak Ibu sekalian, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik itu akan terus datang dan bisa dicapai dalam kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir, mari kita lihat sekarang bagian yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Nah, orang yang berpengharapan adalah orang yang suka membagikan sesuatu yang bernilai tinggi kepada sesama. Ya, kita tahu yang nilainya paling tinggi di atas muka bumi ini adalah keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Itu udah nggak bisa dibeli, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang kaya dia bisa beli mobil mewah, bisa beli jet pribadi, kemudian bisa beli apalagi kapal pesiar yang mewah atau mungkin rumah yang amat sangat mewah, tapi mereka tidak bisa membeli yang namanya keselamatan. Orang yang punya pengharapan, ya, ketika dia sendiri mengalami masalah, Bapak Ibu sekalian, orang ini nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Bahkan dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Artinya, orang yang punya pengharapan bahwa di dalam Yesus Tuhan itu sungguh-sungguh ada kehidupan, mereka suka membagikan baik atau tidak baik kondisinya dia itu akan terus membagikan yang baik dan bernilai tinggi. Dalam bahasa sehari-hari yang paling gampang, salah satunya adalah menabur maka akan menuai. Jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ya, jadi kalau kita misalnya membutuhkan pemulihan dalam kesehatan, ya, dalam kesehatan, kita bagiin kepada orang lain. Mungkin hari itu kita sedang tidak sehat, tapi kita berkata kepada teman, saudara, atau kenalan kita yang sedang tidak sehat, kita berani berkata begini, percaya loh bahwa Tuhan itu bisa sembuhkan sakit penyakitmu. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus maka sakit penyakitmu akan disembuhkan. Sementara dia menyampaikan hal itu kepada orang lain, dia sendiri yang sedang sakit, telinganya dengar lagi tentang ayat itu dan imannya timbul, dan iman kepada Yesus Tuhan itulah yang menyebabkan dia jadi sembuh. Waktu keluarga kami dalam keadaan tidak baik, ya, ketika saya hidup dalam dosa, maka Ibu Yongki dia bangkit. Dia kemudian apa? Dia cari kenalan, dia cari teman-temannya yang diketahui oleh Ibu Yongki sedang punya masalah dalam keluarganya. Dia datangi dan kemudian dia sampaikan kabar baik, diberi semangat agar supaya tetap kuat dan harus percaya bahwa keluarganya pasti dipulihkan. Pada waktu itu, keadaan Ibu Yongki, keluarganya belum dipulihkan. Ya, tapi dia punya pengharapan bahwa keluarganya pasti dipulihkan karena dia menabur, menolong keluarga-keluarga yang lain untuk mengalami pemulihan, dan akibatnya apa? Ibu Yongki menuai, keluarganya juga dipulihkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang ada dalam kesesakan, kita sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, ayo bangkit, ya, bangkit, bagikan yang bernilai tinggi itu, yaitu kerajaan Allah, kekekalan Yesus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita kemudian mau melakukan hal ini, Bapak Ibu sekalian, maka pemulihan itu juga akan akhirnya terjadi di dalam hidup kita. Ya, nah, kita sudah belajar selama 3 hari tentang hidup dalam pengharapan. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan review kembali. Yang pertama,
kita harus tetap teguh ketika menghadapi kesulitan. Never give up. Ya, orang yang hidup dalam pengharapan, dia harus yakin bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Ya, dan itu pasti karena adalah janji Tuhan. Orang yang punya pengharapan, yang hidup dalam pengharapan, dia nggak boleh ngomel ketika dalam keadaan yang tidak baik, tapi harus menjadikan mengucap syukur menjadi gaya hidupnya. Alkitab bilang, bersyukurlah dalam segala keadaan. Yang keempat, kita sudah belajar orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia akan tetap bersuka cita ketika ada di dalam kesesakan, ya. Dan yang kelima, kita belajar bahwa orang yang punya pengharapan atau menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia harus memiliki kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Karena tubuhnya adalah rumah Allah. Dan hari ini sudah kita belajar dua hal, yaitu orang yang menaruh pengharapan atau punya pengharapan kepada Tuhan, ada roh yang luar biasa di dalam dirinya, dan mau terus mengembangkan potensi dirinya. Daniel itu, Bapak Ibu sekalian, ya mulai masa mudanya sampai masa tuanya, dia tetap ada di puncak. Dia tetap dihormati oleh kawan atau lawan. Kenapa? Karena dia mau terus mengembangkan potensi dirinya. Bagi anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak mengenal kata pensiun. Ya, pensiun itu kan ditawarkan oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang ada di dalam Tuhan nggak boleh pensiun, dia harus terus mengembangkan potensi dirinya. Sebab kehidupan ini adalah proses. Sampai kapan, Pak? Sampai akhir hayat, sampai kita tutup mata, baru selesai, ya. Dan yang terakhir kita belajar tadi, orang yang menaruh pengharapan atau punya pengharapan kepada Tuhan, dia selalu berusaha untuk membagikan yang bernilai tinggi, yaitu kekekalan, kerajaan Allah, firman Tuhan, kebenaran kepada orang-orang yang kita jumpai. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang menaruh pengharapan dan punya pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Pada kesempatan ini kami minta Bapa, spirit of excellence itu. Bukan spirit of lumayan-lumayan itu yang menguasai kami. Tapi spirit of excellence, roh yang luar biasa itu menguasai setiap kami anak-anak-Mu. Sampai-sampai orang yang ada di sekitar kami, mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa kami ini memang beda. Kami ini semua 10 kali lebih unggul, 10 kali lebih hebat, 10 kali lebih di atas rata-rata. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena roh yang luar biasa itu, roh kudus itu yang memenuhi hidup kami dan menolong hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.